kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Kita ulangi lagi pujian ini, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Menang di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya tangan di atas. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat. Katakan, semua tangan di atas. Engkaulah yes, lebih lagi, yang menghancurkan kutuk dan terus kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau lebih lagi, melompat bersama dengan Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Saya persilakan kembali. Duduk kembali. Kita mau saat teduh sebentar aja. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Siapakah kami Tuhan, hingga kami boleh tetap ada sampai hari ini Tuhan. Menjadi debu kaki-Mu pun Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Tapi Kau sebut kami anak-Mu. Kau menyebut, Kau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mencari Engkau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Bapa yang baik. Katakan, ku cari wajah-Mu, cari Dia. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil Yesus.
katakan dari hatimu, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang
isi jiwa kami Tuhan, pujaan hati kami. Kau mencintai setiap kami Tuhan. Kami menang karena Yesus bersama kami. Kami kuat karena Bapa bersama kami. Cinta-Mu begitu besar Tuhan, buat dunia ini Tuhan, bagi dunia ini Yesus. Kalau Kau mengasihi burung di udara, terlebih kami anak-Mu. Kalau Kau pelihara bunga bakung di ladang, terlebih kami Tuhan. Tuhan yang perhatikan hidup kami, Tuhan yang pedulikan. Yesus, 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 sembah Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan, katakan, kita katakan pujian ini. Dari tempat maha tinggi, mengalirlah Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Katakan, katakan mengalirlah. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari beri bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh kembali lagi merayakan ibadah di tempat ini Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah setiap umat-Mu yang sakit. Bahkan mereka yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Engkau Allah yang memberikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Buat setiap pikiran-pikiran yang sedang sibuk memikirkan segala pergumulan mereka, Engkau Allah yang memberikan ketenangan Tuhan. Kau tidak memberi kepada kami roh ketakutan Tuhan. Kau memberi kepada kami roh damai sejahtera Tuhan. Karena rancangan damai sejahtera yang Tuhan rancangan buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berbicaralah melalui hamba dengan kuasa Roh Kudus. Dengan bahasa yang paling mudah kami mengerti Tuhan.
Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima pewahyuan yang baru pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9, saudara. Kitab Hosea di Perjanjian Lama, ayatnya yang ke-14, Hosea pasal 14 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau saudara sudah menemukannya, saya undang kita bangkit berdiri supaya kita membaca firman Tuhan ini dengan sikap yang hormat. Hosea 14 ayat 5 sampai 9, saya akan baca ayat yang ganjil. Saya akan minta Bapak Ibu jemaat sekalian membaca yang genap. Kita berganti-gantian, nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Sama-sama 1, 2, 3. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghinjau daripada engkau mendapat buah. Silakan duduk saudara. Kita masih di dalam tema bulan April ini yaitu kesetiaan Tuhan. Katakan bersama saya, kesetiaan Tuhan. Ada sebuah penggalan lagu lama yang berbunyi demikian saudara. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta, takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Berapa banyak dari antara saudara mengenal lagu ini? Ya, kalau saudara kenal, berarti saudara sudah hidup cukup lama di dunia ini, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa sebagian besar lagu yang ada di dunia ini itu didominasi oleh tema-tema tentang cinta, saudara. Mulai dari jatuh cinta sampai kisah-kisah tentang pengkhianatan. Bahkan ada sebuah film yang fenomenal yaitu Layangan Putus. Yang hits beberapa bulan lalu dan ditonton 15 juta kali dalam hari pertama penayangannya, saudara. Film yang berkisahkan tentang pengkhianatan dari seorang suami. Nah, pernahkah saudara mendengar bahwa ada kisah yang lebih dramatis, saudara, dan heboh terjadi ribuan tahun yang lalu, saudara, yaitu di kitab yang baru saja saudara baca. Nabi pada zaman Perjanjian Lama itu dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada umat Tuhan. Sekali lagi, di zaman Perjanjian Lama, waktu Tuhan mau berbicara kepada umatnya, dia akan berbicara melalui perantaran nabi, saudara. Nah, ada seorang nabi yang Tuhan pakai dengan cara yang unik, saudara. Namanya adalah Hosea. Hosea itu juga sama seperti Yosua. Nama Hosea, nama Yosua itu juga sama seperti nama Yesus. Yang memiliki arti keselamatan, saudara, atau salvation. Nah, Hosea dipakai Tuhan dengan cara yang unik, saudara. Biasanya nabi-nabi itu mendengar suara Tuhan, kemudian mereka menyampaikan kepada umat Israel dengan satu metode ya seperti berkhotbah, saudara. Tetapi berbeda dengan Nabi Hosea, Tuhan mau bicara kepada umatnya melalui Nabi Hosea dengan cara yang berbeda. Yaitu apa caranya? Coba saudara buka Hosea 1 ayat 1 sampai yang kedua. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam,
Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Ayat kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Apa saudara firmannya? Pergilah, kawinilah seorang apa? Perempuan sundal. Dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Zaman saya dulu baru lahir baru, ya anak-anak zaman dulu kalau kita masih pakai Alkitab yang cetak itu, kalau mau cari jodoh itu suka tebak-tebakan saudara, ya Alkitabnya dijatoin atau Alkitabnya main dibuka asal, lalu kira-kira tahu-tahu muncul di Matius, berarti mungkin jodohnya namanya Matius, saudara. Terus ya kan, tunjuk ayat, nggak taunya ayatnya ada di namanya Ruth, oh berarti jodohnya Ruth, saudara. Jangan sampai pada zaman itu pas kita tunjuk Hosea 1 ayat 2 saudara. Yaitu apa? Pergilah dan kawinilah perempuan sundal. Bahasa hari ini perempuan sundal itu PSK saudara. Pekerja seks komersial. Kebayang gak saudara? Bahwa Hosea diminta oleh Tuhan untuk pergi cari perempuan sundal bukan untuk dalam tanda kutip main saudara. Tapi untuk menikahi saudara perempuan sundal. Namanya saudara bisa lihat di ayat yang ketiga. Namanya adalah Gomer saudara. Jadi Hosea menikah dengan Gomer. Saya yakin gak ada mertua manapun yang ingin punya menantu perempuan sundal. Ada di sini ibu-ibu? Sudah titip pesan sama anaknya? Nah, tolong ya kalau nanti punya mantu buat mama, cari PSK. Karena kita anak Tuhan, kita harus menebarkan kasih. Ya, mama gak suka menantu yang lurus-lurus aja. Ya, mama suka menantu yang zigzag gitu ya. Hidupnya penuh dengan drama. Gak ada saudara. Tapi pada zaman itu Tuhan ingin berfirman kepada umat Israel saat itu. Melalui hidup Hosea. Dan Hosea diminta untuk menikahi perempuan sundal. Kenapa? Karena pada zaman itu bangsa Israel mengkhianati Tuhan. Menyeleweng bahasanya saudara. Dengan apa? Dengan mereka menyembah Baal. Dewa-dewa sesembahan yang ada di wilayah Kanaan dan sekitarnya. Tentu hal ini menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena Israel punya sejarah panjang dengan Tuhan. Kalau saudara ingat, Israel dimulai dengan kisah di kitab Keluaran. Ya, waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, saudara. Pada zaman itu Israel diperbudaki, saudara. Dan mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka menjadi budak 400 tahun, saudara. Dan sampailah tangisan mereka, curhatan mereka, seruan mereka ke telinga Tuhan. Dan Tuhan mengutus seorang nabi yang namanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir pada zaman itu saudara. Keluar dengan drama yang luar biasa, mujizat yang luar biasa yang dikenal dengan 10 tulah saudara. Dan tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Pada saat itulah Firaun akhirnya kapok dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Tahu berapa jumlahnya saudara? Jumlahnya 2 juta orang. Kebayang gak saudara? Konvoi iring-iringan orang jalan kaki banyaknya tuh 2 juta saudara. Dipimpin oleh Musa saudara. Mereka sudah keluar dari Mesir, tahu-tahu Firaun baru sadar bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Lalu Firaun mengumpulkan semua tentara-tentaranya yang luar biasa dengan kereta kudanya yang kuat dengan persenjataan yang lengkap untuk mengejar bangsa Israel saudara. Dan pada zaman itu bangsa Israel mentok di mana? Di Laut Merah saudara. Di depan mereka lihat laut yang dalam. Di belakang mereka lihat ada tentara-tentara sedang mengejar mereka saudara. Di situ pun Tuhan bikin mujizat lagi. Kita semua tahu ceritanya, mujizatnya apa saudara? Lautnya terbelah saudara. Lautnya terbelah, mereka berjalan di atas tanah yang kering. Kalau saudara imajinasikan, kebayang gak laut itu terbelah sehingga air itu seperti tembok. Seperti orang masuk ke dalam terowongannya SeaWorld saudara. Ya, kalau saudara pernah ke SeaWorld Ancol, saudara pernah? Belum pernah, nanti liburan ya.
Libur lebaran saudara ke SeaWorld ya. Saudara itu nanti ada masuk sebuah terowongan, saudara bisa lihat akuarium yang besar ya. Saya ngebayangin itu bangsa Israel lihat di sebelah kanan ada tembok air, sebelah kiri ada tembok air. Di situ mungkin ya ikan hiu mau makan tapi nggak bisa gitu ya. Mereka bisa lihat dasar laut kering saudara. Mereka nyebrang benar-benar. Lalu mereka masuk lagi ke sebuah kota yang namanya Yeriko. Temboknya besar. Tuhan bilang apa? Kelilingin tembok itu sambil nyanyi memuji Tuhan. Dan ketika mereka nyanyi memuji Tuhan, tembok itu runtuh. Bahkan sebelum di tembok Yeriko mereka ada mengalami yang namanya 40 tahun di padang gurun. Alkitab mencatat mereka gak pernah kelaparan, gak pernah kehausan. Bahkan sendal mereka pun tidak pernah rusak. Alkitab bahkan bilangnya bukan sendal, bilangnya kasut. Kasut mereka pun tak pernah rusak. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini punya sendal usianya 40 tahun? Ada? Atau punya sepatu usia 40 tahun? Pelit banget deh gak beli-beli ya kan? 40 tahun gak rusak saudara. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan. Di padang gurun kalau malam itu dingin sekali. Tetapi Tuhan kasih tiang api, ada api dari langit saudara secara literal. Api dari langit untuk menghangatkan mereka. Kalau siang hari padang gurun itu panas banget. Tuhan kasih tiang awan. Dikasih awan biar apa? Biar adem saudara. Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan. Dan berapa banyak mujizat demi mujizat, nabi demi nabi dan seterusnya. Tapi bangsa Israel justru hanya menganggap Yahweh saat itu. Hanya menganggap Adonai, Elohim, Tuhan Allah. Hanya sebagai salah satu Allah yang disembah. Mereka juga menyembah yang namanya Baal saudara. Hal ini menyakiti hati Tuhan. Tuhan udah baik. Tapi dibalas demikian saudara. Berapa banyak ibu-ibu di sini udah masak capek-capek. Suami pulang ternyata bawa sate ayam saudara. Anak pulang lalu bilang saya udah makan mah di rumah temen. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Udah masak capek-capek. Nggak taunya nggak dimakan. Itu baru masakan saudara. Tuhan Allah udah berbagai mujizat diberikan, berbagai kebaikan diberikan. Tapi justru bangsa Israel menyembah yang namanya Baal. Tuhan sakit hati saudara. Lalu Tuhan bicara kepada Hosea. Hosea diandaikan sebagai Tuhan Allah. Gomer sang perempuan sundal diandaikan sebagai bangsa Israel saudara. Yang apa? Yang secara naturalnya itu ingin berdosa. Menurut sejarah yang saya baca, memang Gomer ini keturunan orang-orang sundal. Bahkan waktu Gomer lahir, dia lahir di tempat persundalan saudara. Lahir di tempat prostitusi. Sehingga memang environmentnya, lingkungannya adalah lingkungan persundalan. Dia nggak ngerti yang namanya kebaikan, dia nggak ngerti yang namanya kesucian saudara. Sehingga persundalan adalah naturalnya dia, alamiahnya dia. Sama seperti saudara dan saya. Kita belum mengerti our sinfulness nature. Kita belum mengerti natural kita yang memang ingin berbuat dosa. Roma pasal yang ke-7 bahkan Rasul Paulus berkata apa? Aku hendak berbuat yang baik tapi justru yang tidak baik yang aku perbuat. Alkitab bahkan mengatakan di Efesus 2. Dikatakan apa? Bahwa dahulu kamu mati karena kita mengikuti jalan dunia ini saudara. Jalan dunia ini. Sehingga buat manusia berdosa itu sesuatu yang natural. Sama halnya seperti ikan. Adakah ikan yang merasa basah saudara? Ikan gak ngerti kalau dia merasa basah. Karena memang air adalah dunianya. Kita gak mengerti mana dosa mana benar. Dan kita tanpa disadari kita dengan mudah berbuat dosa. Karena itu menjadi lingkungannya manusia. Roma pasal yang ke-3 ayat 23 katakan apa? Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan pada zaman itu Hosea diminta oleh Tuhan untuk menikahi Gomer saudara. Lalu mereka punya 3 anak. Anak yang pertama namanya Yisrael. Yisrael itu artinya apa? Allah menabur saudara. Tapi kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya ada pengertian nama Yisrael. Artinya apa? Yisrael itu sebuah kota dan lembah yang terkenal di Israel saat itu.
Yang terkenal namun akan menjadi reruntuhan. Inilah orang yang hidup di dalam pengkhianatan. Orang yang hidup di dalam dosa. Bukan from zero to hero, tapi bisa jadi from hero to zero, saudara. Yang dahulu hebat, berapa banyak yang saudara pernah dengar orang-orang yang dalam hidupnya dulu itu orang hebat banget loh. Ih gila dia dulu ya sukses banget loh. Ih gila dulu ya dia hebat banget loh. Tapi sekarang karena dosa yang mereka perbuat, karena pengkhianatan terhadap Tuhan yang mereka lakukan, mana nama mereka, mana harta mereka, mana jabatan mereka. Ini yang terjadi kepada umat Tuhan. Anak yang kedua perempuan lahir, namanya Lo Ruhama. Lalu lahir anak ketiga, namanya Lo Ami. Lo Ruhama dan Lo Ami memiliki arti yang sama, bahwa Allah tidak lagi berpihak kepada mereka. Saya mau katakan sama saudara, cilaka yang paling luar biasa bukan saat saudara gak punya saldo di tabungan. Malah petaka yang terbesar bukan saat orang tidak mendukung saudara. Menurut saya kecelakaan terbesar adalah waktu Allah tidak lagi berpihak kepada kita. Karena Roma pasal yang ke-8 katakan apa? Siapakah lawan kita jika Allah di pihak kita? Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi sepanjang Allah ada di pihak saudara, maka kemenangan menjadi milik kita semua, saudara. Yang luar biasanya sesudah melahirkan 3 anak si Gomer ini, saudara, apa yang dia lakukan? Dia pergi tinggalin Hosea, saudara. Jadi kalau saudara baca keseluruhan kitab Hosea ini ya, Hosea udah gak bisa lagi nyanyi, cukup sekali aku merasa. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin pernah sekali dikecewakan saudara, oke, I give you second chance, saya kasih kamu kesempatan kedua. Tapi ingat, Hosea saudara, berkali-kali saudara, menjadi gambaran bahwa demikianlah umat Tuhan Israel kepada Tuhan. Berkali-kali nyakitin, berkali-kali menyeleweng, berkali-kali berkhianat saudara. Udah kayak begitu saudara, Hosea menjadi single parent saudara. Membesarkan anak-anaknya sendirian. Sedangkan di mana istrinya? Istrinya asik lagi ke tempat persundalan. Kebayang gak perasaan Hosea saudara? Kalau dia ketemu temennya gitu ya. Mungkin dia ketemu pamannya, misal ini imajinasi saya gitu ya. Misalnya Hosea orang Chinese ketemu pamannya, cek gimana kabar cek. Ya baik, mana bini lu? Ada temennya ngomong lagi, gue lihat bini lu tuh di situ. Gue bingung kok bini lu malah laki lain sih. Apa yang harus dijawab oleh Hosea saudara? Apa yang harus dijawab oleh Hosea? Tapi Tuhan berfirman lagi kepada Hosea, tahu enggak? Tuhan berfirman lagi. Di bab-bab selanjutnya kalau saudara baca, tahu enggak Tuhan berfirman lagi apa kepada Hosea? Datengin lagi istrimu. Apa? Tebus dia. Selamatkan dia. Gimana tuh saudara? Hah? Coba saudara buka Hosea 3 ayat yang pertama. Hosea 3 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku apa? Pergilah lagi. Pergi lagi, gitu kan? Lalu apa ayat selanjutnya? Cintailah perempuan yang apa? Bukan suka masak, bukan suka dandan, bukan suka menghormati suami, suka apa? Suka bersundal dan berzina. Seperti apa? Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai apa? Ayat kedua, lalu Hosea membeli dia bagiku dengan bayaran apa? Dia tebus tuh istrinya saudara dari tempat persundalan. Disuruh apa lagi? Bukan cuma nebus. Suruh apa? Cintai dia lagi. Gimana tuh saudara? Perasaan kalau itu yang saudara alami. Gomer adalah lambang umat Israel. Tapi Gomer bukan hanya lambang umat Israel. Gomer adalah lambang anak-anak Tuhan yang setiap kali masih jatuh di dalam dosa. Gomer adalah cerminan
saudara dan saya. Kemudian muncullah janji Tuhan yang saudara baca tadi di ayat yang ke-5 sampai 9 pasal yang ke-14. Apa janji Tuhan di Hosea 14 tadi sebagai penutup dari kitab ini? Ayat yang ke-5 bilang apa? Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka. Aku. Gak ada inisiatif dari Gomer, saudara, untuk bertobat. Inisiatif datang dari Tuhan Allah. Kenapa? Karena Gomer gak punya kekuatan untuk mengubah dirinya. Tapi dari Tuhanlah pemulihan terjadi, saudara. Dari kita gak mampu, tapi Dia yang mampu mau menyelamatkan kita semua. Bilang kanan kirinya, Tuhan mengasihi saudara. Namanya pasangan katanya saudara, ini yang saya tahu ya, namanya pasangan suami istri atau pasangan kekasih. Terjadi perceraian biasanya karena yang satu berkhianat, yang satunya lagi tidak mau mempertahankan. Terjadi yang namanya perceraian. Tapi dalam pernikahan-pernikahan yang dipulihkan oleh Tuhan yang saya perhatikan, yang satu berkhianat, yang satu beriman untuk mempertahankan. Sama seperti hubungan umat Tuhan dengan Tuhan. Umatnya sering berkhianat, menyembah Allah lain. Tetapi puji Tuhan, Dia Allah yang tetap setia, saudara. Yang mau mempertahankan saudara dan saya. Yang apapun yang saudara lakukan, Dia tetap bilang kepada dirinya sendiri, I'm gonna love you again. Seperti Dia bilang sama Hosea, pergilah dan apa? Cintailah lagi. Cintailah lagi. Tema bulan April ini adalah kesetiaan Tuhan, saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan setia kepada kita semua? Tuhan setia kepada saudara dan saya. Ada kalanya jangankan masalah setia, saudara. Ada kalanya kita datang ke gereja aja kita malas. Atau ada kalanya kita datang ke gereja kalau ada butuhnya aja. Ada kalanya kita menghadap Tuhan kalau ada inginnya aja. Karena kita punya kebutuhan, karena kita punya pergumulan, karena kita punya tantangan, baru kita cari Tuhan. Tapi dalam kondisi yang demikian pun, Tuhan tetap memberkati saudara dan saya. Tuhan tetap mencintai saudara dan saya. Ada sebuah artikel yang saya baca, saudara. Bilang begini, bahwa hidup ini bagaikan sebuah buku, katanya. Ketika kita buka buku itu, biasanya di halaman awal ada yang namanya daftar isi, saudara. Nah, daftar isi itu menunjukkan judul di setiap bab yang ada di buku tersebut. Ketika dibuka, daftar isinya dimulai dengan pembukaan. Habis itu masuk ke bab. Ada bab yang namanya kehidupan yang baru. Lalu masuk ke dalam bab-bab yang namanya drama, dinamika, pergumulan, tantangan, pengkhianatan, sampai masuk ke dalam bab yang namanya pemulihan. Dan ketika buku itu ditutup dan orang ini melihat sampul depan dari buku ini, dan ternyata buku ini berjudul Kesetiaan Tuhan. Tuhan setia kepada saudara dan saya. Kalaupun hari-hari ini saudara masih di dalam kondisi yang tidak setia, saudara masih di dalam kondisi natural dosa saudara, saya selalu bilang begini dulu sama beberapa orang. Semua orang ada waktunya, saya bilang. Semua orang ada waktunya. Karena Tuhan tadi berjanji di Hosea 14 ayat yang ke-5 apa? Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Sesudah Hosea pasal ketiga, saudara gak ada lagi baca kisah di mana Gomer balik lagi ke persundalan. Kenapa saudara? Karena kasih tak pernah gagal. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, saudara di situ ada karakter kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu bla 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 bla. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, dikatakan begini, love never fail. Bahwa kasih itu gak pernah gagal, saudara. Kita yang seringkali gagal mengasihi Allah, tapi puji Tuhan, Dia gak pernah gagal mengasihi saudara. Makanya saya mau ajak kita semua
kita nyanyikan pujian yang minggu lalu saya nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dia Tuhan yang setia menopang kita semua, saudara. Ada kalanya kita nggak setia sama Tuhan. Ada 3 penyebab. Ya, ada 3 penyebab. Saya pernah mendengar sebuah khotbah. Penyebabnya bisa the world, the flesh, and the devil katanya. Yang pertama penyebabnya dunia katanya. Lingkungan yang memang saudara hidupi. Yang kedua the devil katanya. Iblis. Roh-roh dunia ini yang menantang Allah Maha Kuasa. Berusaha mempengaruhi dan menggoda katanya. Tapi yang paling sering, yang terakhir, the flesh, kedagingan kita. Kedagingan ini bilang apa? Kalau saya disakiti, saya sakiti balik. Kalau saya lapar, saya makan. Kalau saya memang suka, saya nafsu, saya jalanin. Bagaimana kita lepas dari 3 hal ini? Hanya cuma satu, saudara. Roma 7 ayat yang ke-24-25, Paulus menyatakan kegelisahannya. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa lepaskin aku dari tubuh maut ini? Lalu dilanjutkan kalimat itu oleh Paulus. Terpujilah, yang bisa lepaskan aku adalah Yesus Kristus. Dengan apa saudara? Dengan kasih-Nya. Mungkin sekarang saudara gak ngerti. Mungkin sekarang saudara belum paham. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan. Tuhan tetap setia. Di dalam jurang kehidupan saudara. Di situ Tuhan yang akan tarik tangan saudara. Dan membawa saudara pergi ke tempat yang tepat. Bersama Dia yang tepat. Dan Tuhan membawa saudara kepada tujuan dengan rencana yang tepat. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Sehingga Dia janji sama kita bahkan. Lihat burung di udara. Tidak menabur, tidak menanam. Tidak kumpulin bekal dalam lumbung. Itu artinya apa saudara tidak kumpulin bekal dalam lumbung? Nggak ada tabungan. Nggak ada saving. Tapi bukan berarti saya ajak saudara nggak punya saving. Tapi Tuhan mau ingetin. Burung yang nggak punya tabungan aja, nggak punya reksadana, nggak punya investasi, nggak punya asuransi. Tuhan pelihara. Supaya saudara dan saya nggak perlu lagi bersundal, nggak perlu lagi menyembah Allah yang lain hanya untuk kehidupan kita. Nggak perlu lagi khawatir dan takut. Kenapa? Karena 1 Yohanes katakan apa? Kasih melenyapkan ketakutan. Kenapa? Karena kasih-Nya yang akan menopang saudara dan saya. Mari mulai siang hari ini. Kiranya kesetiaan Tuhan menyadarkan saudara dan saya. Untuk kita akhirnya hidup mengikuti kehendak Tuhan. Dan rancangan Tuhan. Karena Dia setia. Siapkan perjamuan kudus saudara. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan yang setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau mencintai kami sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur dengan perjamuan kudus ini mengangkat roti di tangan kanan kami. Dan kami mengatakan di dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib.
supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara. Dan katakan bersama saya dengan iman dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Ku mau selalu Tuhan gerakan hati saya buat saudara yang punya pergumulan tertentu, saudara mau didoakan, saudara bisa maju ke depan, saya dan istri akan mendoakan saudara. Kalau saudara ingin didoakan, saudara boleh maju ke depan di depan altar, dan saya dan istri akan berdoa buat saudara. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang sekali lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang sekali lagi Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan sesudah kami tinggalkan tempat ini pun Kau Allah yang setia menyertai setiap kami. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah. Berjalanlah bersama Dia Allah yang setia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan